Yanti Claudine Tapea dari Prodi S1 Akuntansi kelas D dengan NIM 1706624166. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan PLN, di mana pemimpin dan kepemimpinannya di perusahaan tersebut. Yang pertama, kita harus mengetahui apa pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kepemimpinan di sisi lain merupakan proses atau seni untuk mengelola sumber daya manusia dan non-manusia agar organisasi dapat mencapai visinya. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai karakteristik pemimpin di perusahaan PLN. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi listrik dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, pemimpin di PLN tersebut harus memiliki karakteristik yang khusus diantaranya. Yang pertama, kompetisi, teknis, dan manajerial, yang dimana pemimpin harus memahami aspek teknis kelistrikan serta memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola tim dan proyek. Yang kedua, harus memiliki jiwa inovasi dan adaptabilitas, yang dimana kita harus mengingat tantangan energi terbarukan dan transformasi digital. Pemimpin di perusahaan PLN harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan sebuah perubahan. Yang ketiga itu ada integrasi dan akuntabilitas, yang dimana pemimpin perlu menanamkan nilai integritas dalam setiap keputusan, mengingat PLN adalah BUMN yang melayani publik. Yang terakhir ada kepedulian sosial, yang dimana kita mengingat dampak layanan PLN terhadap masyarakat luas. Pemimpin harus peka terhadap kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, kita membahas gaya kepemimpinan di PLN. Dalam organisasi seperti PLN, berbagai gaya kepemimpinan dapat diterapkan. Yang pertama itu kepemimpinan transformasional, yang kedua ada kepemimpinan partisipatif, yang terakhir ada kepemimpinan situasional. Nah, selain yang tadi, kita di sebuah perusahaan, bukan hanya di PLN, juga memiliki sebuah tantangan dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Pemimpin di PLN dihadapkan pada beberapa tantangan, diantaranya tekanan publik, yang dimana kita sebagai penyedia layanan listrik, PLN berada di bawah sorotan publik untuk menyediakan listrik yang andal, terjangkau, dan ramah lingkungan. Yang kedua, transisi energi, tuntutan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan penggunaan EBT. Yang ketiga ada kompleksitas operasional, mengelola infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kondisi geografis yang beragam. Yang terakhir ada perubahan teknologi, mengadopsi teknologi baru seperti smart grid dan energi berbasis digital. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengelolaan tim kerja secara efektif. Pengelolaan tim kerja yang efektif adalah elemen penting dalam mencapai kesuksesan operasional di perusahaan PLN. Berikut adalah aspek utama dalam pengelolaan tim kerja di PLN. Yang pertama ada komunikasi dan transparan. Pemimpin harus memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tujuan, peran, dan tanggung jawab dari setiap masing-masing. Yang kedua ada pembagian tugas yang jelas. Menentukan pembagian tugas sesuai dengan kompetensi individu untuk meningkatkan efisiensi dan hasil kerja. Yang ketiga ada kolaborasi antar unit. Itu mendorong kerjasama antar departemen untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kompleks. Yang keempat ada peningkatan keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan motivasi dan rasa memiliki. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi, menggunakan alat digital seperti platform kolaborasi online untuk meningkatkan koordinasi dan produktivitas. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai motivasi dalam organisasi di PLN. Motivasi merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi kinerja individu dan tim dalam organisasi. Di PLN, motivasi karyawan dapat ditingkatkan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, ada pemberian penghargaan, misalnya dengan memberikan penghargaan finansial dan non-finansial kepada karyawan yang menunjukkan kinerja unggul. Yang kedua ada peluang pengembangan karir.
seperti menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas untuk meningkatkan semangat kerja. Yang ketiga ada lingkungan kerja yang kondusif, menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman, dan mendukung produktivitas antar karyawan dan sesama karyawan. Yang keempat ada keterlibatan dan dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan agar mereka itu sebenarnya merasa dihargai sebagai karyawan. Dan yang terakhir ada program kesejahteraan karyawan, menyediakan program kesejahteraan seperti asuransi kesehatan, fasilitas rekreasi, dan pelatihan pengembangan diri, dan masih banyak lainnya yang dapat memberikan rasa bahwa karyawan tersebut dihargai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis mengelola lingkungan global di PLN. Dalam konteks globalisasi dan perubahan lingkungan, PLN perlu mengelola lingkungan global secara efektif untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang diantaranya yang pertama ada penerapan energi baru dan terbarukan atau EBT. Mengembangkan proyek energi bersih untuk mendukung komitmen global terhadap pengurangan emisi karbon. Yang kedua ada kolaborasi internasional, bermitra dengan organisasi internasional untuk transfer teknologi, pengembangan kapasitas, dan investasi di sektor energi. Yang ketiga ada kepatuhan pada standar global, memastikan operasi perusahaan sesuai dengan standar lingkungan global seperti ISO 11440. Selanjutnya ada peningkatan keterlibatan karyawan, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan motivasi dan rasa memiliki. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi, yaitu dengan menggunakan alat digital seperti platform kolaborasi online untuk meningkatkan koordinasi dan produktivitas. Selanjutnya ada analisis mengenai motivasi dalam organisasi di PLN. Motivasi merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kerja individu dan tim dalam organisasi. Di PLN, motivasi karyawan dapat ditingkatkan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama ada pemberian penghargaan dengan cara memberikan penghargaan finansial dan non-finansial kepada karyawan yang menunjukkan kinerja unggul. Yang kedua ada peluang pengembangan karir dengan cara menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas untuk meningkatkan semangat kerja. Yang ketiga, lingkungan kerja yang kondusif, menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman, dan mendukung keputusan agar mereka merasa dihargai. Selanjutnya, ada program kesejahteraan karyawan dengan cara menyediakan program kesejahteraan seperti asuransi kesehatan, fasilitas rekreasi, dan pelatihan pengembangan diri. Yang kelima ada mengelola lingkungan global di PLN. Dalam konteks globalisasi dan perubahan lingkungan, PLN perlu mengelola lingkungan global secara efektif untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Berikut adalah beberapa langkah strategis. Yang pertama ada penerapan energi baru dan terbarukan atau EBT, mengembangkan proyek energi bersih untuk mendukung komitmen global terhadap pengurangan emisi karbon. Yang kedua, ada kolaborasi internasional dengan cara bermitra dengan organisasi internasional untuk transfer teknologi, pengembangan kapasitas, dan investasi di sektor energi. Yang ketiga, ada kepatuhan pada standar global dengan cara memastikan operasi perusahaan sesuai dengan standar lingkungan global seperti ISO 14001 dan regulasi emisi internasional. Yang keempat, inovasi teknologi hijau dengan cara mengadopsi teknologi ramah lingkungan seperti smart grid dan sistem manajemen energi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya ada analisis mengenai membangun serta mengelola sumber daya manusia di PLN. Sumber daya manusia adalah aset utama PLN dalam menjalankan operasinya. Berikut adalah analisis mengenai bagaimana PLN membangun dan mengelola sumber daya manusia secara efektif. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi yang ketat. PLN melakukan proses rekrutmen berbasis kompetensi untuk memastikan hanya individu terbaik yang dapat bergabung. Hal ini melibatkan tes teknis, wawancara, dan evaluasi psikologis yang mendalam. Dibuktikan dengan cara dalam laporan tahunan PLN disebutkan bahwa perusahaan telah mengadopsi sistem rekrutmen berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, ada program pelatihan dan pengembangan.
PLN menyediakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan seperti pelatihan teknis, manajerial, dan kepemimpinan. Dibuktikan dengan PLN, Institut adalah salah satu inisiatif perusahaan untuk mengembangkan talenta internal melalui program pelatihan terstruktur. Yang ketiga ada pengelolaan karir yang jelas.